Cerita berawal dari suasana peternakan sapi milik seorang pemuda tuir bernama Daniel, di mana peternakan terpencil ini berada di pelosok Amrik dan merupakan warisan dari orang tuanya Daniel. Di pagi yang lumayan kelabu ini, Daniel kedatangan seorang dokter hewan bernama Orla yang sudah biasa merawat sapi-sapi perah genjot milik Daniel. Namun kedatangan Orla kali ini bukanlah untuk merawat kesehatan susu sapi seperti biasanya, melainkan untuk mengecek kehamilan seekor sapi hasil rekayasa genetik. Sorry. Where is she? Is she quiet? She's okay. Mereka kini berada di kandang seekor sapi yang diberi nama Simarni yang baru 9 bulan mengandung embrio sapi hasil rekayasa. Lalu tibalah waktunya bagi Orla untuk mengecek sang janin sapi dengan melewati jalur jadah Simarni. Easy, girl. Oh, water's broken. Orla begitu kesakitan saat merasa ada sesuatu yang melukai tangannya. Ia pun bingung lah, masa iya anak sapi yang masih di rahim bisa menggigit tangannya sampai soek seperti ini. Selang beberapa saat, Daniel penasaran dengan sebuah mobil yang sejak semalam nongkrong di depan peternakannya. Mereka adalah Mary dan Jamie, pasangan kekasih yang memilih kawin lari setelah cinta mereka tidak direstui oleh orang tua Mary. Lalu ketika Daniel menyuruh mereka pergi, Jamie menolak karena jelas-jelas ia parkir di sisi jalan. Terlihat Daniel pun takut jika sampai mereka tahu peternakannya sedang menjalani program rahasia. Not on your land. Mary dan Jamie sebenarnya sedang bingung harus kemana lagi untuk mencari tempat yang aman. Mary pun takut jika sampai kakaknya yang killer itu berhasil menemukan mereka. Oh. Kembali ke peternakan ketika Daniel didatangi seorang profesor bernama John, di mana John adalah pemilik embrio sapi hasil rekayasa yang telah disimpan di rahimnya Simarni 9 bulan yang lalu. Kemudian John mengingatkan kembali akan kerahasiaan proyeknya ini yang harus selalu dijaga. Karena ia gak mau sudah bayar sewa peternakan mahal-mahal, Daniel tidak bisa menuruti permintaannya. Nothing yet. Kabit. Try and go lower. There's no need to talk to me. Mereka tahu bahwa Simarni sebentar lagi akan melahirkan. Kemudian Orla menceritakan insiden tadi pagi yang membuat tangannya terluka. Lalu John berkata mungkin itu mah akibat jepitan otot celengan Simarni yang tiba-tiba kejang ketika dimasukkan tangan Orla. Orla gak terima dong, karena jelas-jelas tangannya soek oleh sesuatu yang tajam seperti gigi. Lalu Orla meluapkan unek-uneknya tentang eksperimen ini, yang menurutnya menyalahi kodrat dan norma sapi. Tapi bagi John, selama Simarni masih normal, ia akan gas terus untuk menciptakan sapi-sapi super hasil eksperimennya. Ia pun mempersilahkan Orla untuk pergi jika sudah tidak mau kerjasama lagi. Mary kasihan juga melihat calon imamnya terus merenung seperti ini. Karena bagaimana tidak, Jamie sudah tidak punya duit untuk menyewa kontrakan yang layak bagi Mary. Lalu Mary menyarankan agar mereka parkir saja di sini sampai si Daniel benar-benar tantrum dan mengusir mereka. Daniel bisa mendengar jeritan si Bunda Marni yang sepertinya sedang kontraksi. Lalu ia pergi ke kandang dengan menyiapkan mental seorang bidan spesialis jambak orok. Simarni yang sudah pecah ketuban membuat Daniel langsung bertindak. Tapi tenang guys, Daniel yang seorang peternak handal sudah biasa menangani hal seperti ini. Daniel heran kenapa anak Simarni susah ia keluarkan. Mau minta tolong Orla, teleponnya malah gangguan. Lalu Daniel kepikiran untuk minta tolong saja kepada Jamie. Jamie panik karena selain mengira kakaknya Mary, tubuh Daniel yang penuh darah sapi membuat Jamie ketakutan. Lalu Daniel memberitahu apa yang sedang ia lakukan dan meminta Jamie untuk membantunya sebelum semuanya terlambat. I thought I found us. Mary meminta Jamie untuk membantu Daniel, kali aja mereka dibolehin bikin rumah di tempat ini. Dan ternyata Jamie mau menuruti permintaan orang yang begitu ia sayangi ini. Daniel masih sibuk merakit alat untuk menarik anaknya Simarni keluar. Sementara kedatangan Jamie membuat Daniel langsung memberikan tugas kepadanya. Yeah, why not?
Saat si Marnie sudah di posisi bersalin, Daniel kembali akan menarik si anak sapi. Dan karena tetap saja susah, ia harus menggunakan alat penjambak orok lagi. It's moving. Si anak sapi akhirnya berhasil keluar, tapi dalam kondisi gak bernafas. Dan sudah menjadi kebiasaan, Daniel akan melakukan terapi hula hoop untuk mengatasinya. Tuh kan berhasil. Tapi kali ini Daniel bisa mendengar suara napas si anak sapi yang sepertinya ada yang menyumbat pernafasannya. Kali ini giliran Daniel yang terkena gigitan si sapi yang sepertinya punya gigi yang tajam. Lanjut mereka pun memberikan pertolongan pertama pada jari yang sudah rompal. This is gonna hurt you. Jamie? Mary mencari Jamie karena dari tadi gak pulang-pulang. Lalu Mary penasaran untuk melihat si Marnie dan bayinya yang masih terkulai lemas. Jamie kaget mengetahui pacarnya sedang mainin anak si Marnie yang terbilang berbahaya. Lalu ia menyarankan Daniel agar menyuntik mati saja sapi yang tidak normal ini. Come on. Listen. Sebagai rasa terima kasih, Daniel memperbolehkan mereka tinggal di depan peternakan untuk selama-lamanya. Dan ternyata saran dari Mary terbukti mendatangkan keberuntungan bagi mereka. Stone. Orla marah karena tidak diberitahu bahwa si Marnie sudah melahirkan. Lalu Daniel menunjukkan cedera di tangannya yang ternyata akibat gigitan anak sapi hasil eksperimen itu. I've had to separate it from its mother. Jesus. Apa yang ditakutkan Orla akhirnya terjadi juga. Karena jika sudah ngotak-ngatik gen makhluk hidup, sudah pasti bakal menemukan keanehan seperti ini. Dan karena si sapi sudah terbukti lumpuh dan cacat, Orla berniat untuk menghabisinya saja. Tembakan bedil paku malah meleset dan membuat si Marnie ngamuk melihat anaknya digituin. Lalu di tengah amukan si Marnie, Orla terus berusaha menuntaskan pekerjaannya. Si Marnie akhirnya tewas akibat kepanikannya sendiri. Tak lama kemudian anaknya pun menyusul akibat luka tembakan di jidatnya. Setelah pasangan ibu dan anak sapi ini tewas, Orla tetap saja merasa bersalah. Namun ia akan tetap melanjutkan penelitian untuk mengetahui penyebab gagalnya eksperimen yang dilakukan John. Hold the leg up, will you? Orla heran kenapa jeroan anak sapi pada hancur seperti ini. Dan yang lebih anehnya lagi, Orla menemukan beberapa kantong janin yang berisi embrio. Cuma dari beberapa janin yang ditemukan, semua embrio gak normal ini sudah pada mati. Stand. The skeleton's on the outside. Tak disangka salah satu embrio masih hidup dengan kondisi daging yang ditutupi tulang. Daniel pun gak habis pikir dengan kelakuan John dan Orla yang bisa-bisanya melakukan kengerian semacam ini. Sementara perkataan Daniel membuat Orla kecewa, udah mah ia teh menyesal. Si Daniel sosok menyalahkannya padahal ia sudah menikmati duit dari proyek John. What now? Sebelum berangkat pulang, Orla mengingatkan Daniel untuk membersihkan sisa otopsi. Karena ia khawatir keanehan di tubuh si sapi bisa menular ke tubuh manusia. What? Hola! 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 Tanpa ada yang tahu, si embrio yang masih hidup terus bergerak dan lolos dari perhatian Daniel. Lalu di keesokan harinya, Daniel kembali meminta bantuan Mary dan Jamie untuk membantu kegiatannya. Dan sejak saat ini, Jamie dan Mary yang lagi butuh tempat tinggal akhirnya bekerja di peternakan Daniel. Jamie sangat bersemangat menjalani kegiatan barunya yang menjadi asisten seorang peternak. Cuma ia tidak tahu bahwa si embrio sapi masih berkeliaran di peternakan Daniel. Kemudian Jamie menuju sapi terakhir yang belum ia kasih makan.
Daniel salpok dengan banyaknya luka di tubuh si sapi, di mana semua ini adalah ulah si embrio yang statusnya sudah berubah menjadi sosok monster. Jamie tak luput dari cakaran si monster yang bisa menembus sepatu boot. Jamie pun bertanya-tanya akan sosok apa yang baru saja menyerangnya. I don't know. Daniel katanya tidak menemukan hewan apapun selain tai sapi. Tak lama kemudian kedatangan sebuah mobil membuat Jamie takut jika sampai itu adalah keluarganya Mary. Tom, John Riley. where are you? Thought you were van on the verge. Ternyata ini adalah seorang anggota polisi yang kenal betul dengan Daniel. Kedatangannya pun adalah untuk mencari Orla yang telah meninggalkan mobil di pinggir jalan. Daniel jelas ikutan heran karena sejak Orla pulang semalam, ia belum bertemu lagi dengan temannya itu. She was out here last night. Good luck, Daniel. Kedatangan Pak Polisi membuat Jamie takut jika sampai keluarga Mary menggunakan bantuan polisi untuk mencarinya. Apalagi mobil miliknya masih ia parkir di pinggir jalan. Dan karena alasan itulah Daniel menyuruh Jamie untuk menyimpan mobil di peternakannya. I locked this last night. Daniel melihat tanda-tanda kedatangan Orla setelah semalam ia pamit pulang. Dan ternyata Orla telah mengunboxing si Marnie tanpa sepengetahuannya. Lalu Daniel melarang siapapun mendekati bangkai sapi, khawatir adanya sesuatu yang nular seperti perkataan Orla. Get rid of us. Di malam harinya Daniel mendengar kedatangan John yang mendatangi peternakan. John pun menanyakan keberadaan si Marnie yang sudah dibakar untuk menghilangkan resiko penularan. Kemudian Daniel menceritakan semua yang telah terjadi, termasuk kedatangan Jamie dan Mary yang kini tinggal di peternakannya. Setelah mengetahui semuanya, John katanya akan tinggal di peternakan untuk sementara waktu. Karena ia gak mau eksperimen yang ia lakukan berakhir dengan kegagalan. Lanjut, ia pun meneliti salah satu janin sapi yang sudah mati. That's too fast. John tidak menyangka sel sapi eksperimennya bisa berkembang dengan cepat. Di saat itu pula luka gigitan sapi eksperimen mulai membuat Daniel puyeng sampai muntah-muntah. Kemudian John melihat lagi hasil USG di perut anaknya si Marnie. Dan dari rekaman inilah John melihat adanya si embrio yang sudah merusak jeroan anak sapi. Kemudian kita beralih kepada Jamie dan Mary yang baru saja aduk songkol. Tapi bukannya happy, yang ada Jamie terus gelisah akibat efek dari luka gigitan si embrio di kakinya. Lalu selang beberapa saat tidak ada yang tahu bahwa si embrio monster kini sudah bertambah gedong plus sedang mencari korban untuk ia habisi. Singkat cerita, Daniel dan John mencari si monster embrio yang katanya sudah tumbuh gede. Tapi sayang makhluk bertulang di luar itu sudah pergi entah kemana. Lalu ketika Jamie dan Mary akan pergi, John melarang dan akan mengkarantina mereka untuk sementara waktu. In the womb. Somehow it was defective. John memberitahukan kekhawatirannya jika sampai si embrio keluar dari peternakan. Karena dengan sel monster di tubuhnya, si embrio bisa menulari apapun sampai semuanya melahirkan anak yang berwujud monster. Perkataan John membuat Jamie teringat dengan luka di kaki yang ia pikir adalah ulah si monster. Kemudian John meminta para pria agar mencari si monster secepatnya. Where's the other cow and calf? Daniel curiga jangan-jangan itu adalah si monster yang sedang berada di kolam tai sapi. Lalu ia berniat untuk mencarinya dengan menggunakan traktor. Traktor malah
keburu matot kebanjiran daripada menemukan keberadaan si monster. Udah di tengah lagi. Dan karena tidak ada cara lain, Daniel akhirnya terpaksa harus turun untuk kembali ke daratan. Be careful! Daniel kesandung sesuatu yang ternyata adalah jasadnya Orla. Kemudian mereka mengevakuasi jasad Orla yang merupakan orang pertama yang digigit oleh si embrio. Perubahan di tubuh Orla membuat John semakin yakin bahwa temannya ini sudah terpapar sel monster. Namun kematian Orla bukanlah karena sel monster, melainkan telah dimangsa oleh si monster embrio yang sudah menghabiskan semua jeroan Orla. This rate of cellular. Dengan menggunakan darahnya, John akan memastikan bahwa sel monster bisa menulari manusia. Dan ternyata benar, sel darah manusia langsung berubah setelah disatukan dengan sel monster. Could infect everyone. And mutated. You could wipe out. John teringat perkataan Daniel bahwa si Jamie pernah digigit sesuatu di peternakan. Lalu ia meminta Jamie untuk bekerja sama demi keberhasilan eksperimennya selama ini. No! Mary! No. John akhirnya menghabisi Jamie yang membuatnya penasaran untuk memeriksa jeroan pria ini. Kemudian John melanjutkan ambisinya untuk menjadi seorang ilmuwan yang kelak akan terkenal. I feel bad. Daniel merasa bersalah terhadap si Marnie yang sudah ia jadikan tumbal demi bayaran dari John. Lalu tiba-tiba mereka mendengar teriakan sapi yang sepertinya sedang kesakitan. Stay back! John menunjukkan nasib si sapi yang terluka yang kini sedang dimangsa para embrio dari dalam perutnya. Ia pun khawatir para sapi yang lain sudah terpapar juga oleh sel monster. Keadaan ini membuat Mary ketakutan dan berniat untuk mencari Jamie. Oh, the other subject. Oh, God. It has to be in this one. Daniel kesal dengan kelakuan John yang terus mengunboxing sapi-sapinya. Kalau begini terus, Daniel yakin peternakannya bakal habis oleh si John. Lalu Daniel bersumpah akan menghubungi polisi dan membiarkan John dibui akibat menjalankan eksperimen ilegal. You cannot leave. John melihat keberadaan Mary yang telah mengetahui perbuatannya terhadap Daniel. Kemudian John mengejar Mary yang sedang mencari tempat sembunyi. Mary bisa menebak bahwa pacarnya ini sudah dihabisi oleh John. John yang sudah terpojok pun cari aman dengan akan menghabisi Mary. Mary bergegas kabur ketika John diserang si embrio monster yang kini sudah sebesar anak kambing. Lalu Mary menceritakan perbuatan John terhadap Jamie sekaligus sosok monster yang semakin brutal. Lalu setelah menemukan jasad John, mereka mencari si monster yang masih kelayaban di kandang sapi. Sama seperti halnya Jamie, Daniel pun merasakan sakit dari efek perubahan aneh di tubuhnya. Lalu Mary meminta agar dirinya saja yang memburu si monster. Mary menemukan salah satu sapi yang sedang dimangsa oleh embrio dari dalam perutnya. Lalu ia berusaha menghabisinya sebelum mereka semakin bertambah besar.
Para embrio imut begitu anteng menikmati sapi yang telah mengandung mereka. Lalu Mary akan menghabisi semuanya, tapi ia akan menghentikan dulu penderitaan si sapi. Mary kelelahan juga setelah membunuh semua monster cilik yang sebenarnya tidak melakukan perlawanan apapun. Tapi tiba-tiba si monster generasi pertama datang untuk menebarkan sel di tubuhnya. Mary! Daniel mencari cara untuk menyelamatkan Mary yang terjebak di dalam kolong. Lalu ia menyalakan fasilitas pabrik susu untuk mengalihkan perhatian si monster. Si monster malah keburu datang ketika Mary masih sibuk mencari jalan keluar. Kemudian Daniel melakukan segala macam cara untuk mengalihkan perhatian si monster. Dan untungnya berhasil hingga Mary pun bisa keluar dengan selamat. Kemudian Mary mencari Daniel yang tidak terdengar lagi teriakannya. Mary akhirnya menemukan Daniel yang kian melemah akibat pertumbuhan sel monster di tubuhnya. Lalu ketika Daniel menyuruhnya masuk, si Mary malah menganggap Daniel ingin menjebaknya. Saat si monster melakukan serangan, Daniel menyuruh Mary untuk segera pergi. Tapi untuk kali ini giliran Mary yang akan berusaha menyelamatkan Daniel. Dengan hancurnya si monster, habislah sudah semua embrio aneh dari hasil penelitian John. Lalu ketika Mary akan membawa Daniel ke rumah sakit, Daniel yang sudah melemah menolak untuk meninggalkan peternakannya. Daniel akhirnya tewas diiringi matinya semua sel monster di tubuhnya. Tapi apa kalian yakin semua ini sudah berakhir? Singkat cerita, Mary akan menjadi seorang ibu dari hasil hubungan jadahnya dengan Jamie. Senang dong, apalagi si jabang bayi dalam keadaan sehat. Cuma Mary tidak tahu sewaktu ia adu songkol dengan Jamie, pacarnya itu sudah terpapar sel monster. Berawal dari ambisi John untuk menciptakan sapi-sapi montok dan super, ia mengotak-ngatik genetik layaknya sang pencipta. Makanya, bukan hanya kegagalan yang didapat, tapi petaka pun datang ketika sel dari sapi eksperimen membutuhkan inang baru. Bukan perkara hamil-hamilan, tapi tubuh mana yang ketempelan sel yang satu ini akan menjadi tempat hidup dan makanan bagi monster-monster imun. Lalu bagaimana dengan nasib Mary yang turut mengandung bayi monster? Jangan lupa komen ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.